Celuk merupakan pusat atau salah satu sentra kerajinan emas dan perak terbesar di Bali yang tercatat berkembang sejak tahun 1915. Jadi dari karya-karya pendahulu kita, dan saya termasuk penerus dari usaha dari nenek saya, yaitu Aryadi Mataram Silver. Ini sudah berdiri sejak tahun 1987. Jadi saya termasuk generasi ketiga sebagai penerus usaha ini. Kerajinan perak Celuk di sini, jadi kerajinan perak Celuk sudah sangat melekat dalam kebudayaan yang ada di desa Celuk. Bahkan sudah merambah. Bahkan sekarang saya lihat, perhatikan tren berbusana pakaian adat Bali itu pasti dilengkapi dengan aksesoris. Jadi karena kerajinan perak Celuk ini bukan hanya sebuah komoditi benda pakai, bahkan benda-benda yang dibuat persembahan pun tersentuh oleh sentuhan seni kerajinan perak Celuk, seperti pratimo, arco, kemudian pepayasan barong dan sebagainya. Itu semua tersentuh kerajinan perak Celuk karena ada teknik tatahan, kemudian ada teknik ngepun. Itu adalah kekayaan intelektual yang diwariskan dari para leluhur kita yang melekat sampai saat ini menjadi tradisi dan budaya masyarakat Bali, khususnya dalam berbusana adat Bali. Kita di Celuk hampir 85% menggeluti bisnis kerajinan perak. Nah, bagaimana kita bisa hidup berdampingan di sini? Jadi setiap pengrajin, setiap pengusaha itu memiliki pangsa pasar tersendiri. Jadi kita memang sama-sama menggeluti kerajinan perak Celuk berbahan dasar perak ataupun emas, tapi kita mempunyai karakteristik desain dan keahlian tersendiri. Jarang ada kesamaan. Jadi seperti pengrajin kita dahulu, ada yang spesialis membuat cangklong ataupun alat hisap rokok, itu ada spesialis. Ada spesialis membuat cincin ukir, ada. Ada spesialis membuat gelang, ada spesialis yang membuat cincin bermotif cakrawala, itu ada. Jadi mereka menggali potensi sesuai dengan passion mereka. Makanya kita bisa hidup berdampingan. Kita tidak monopoli semua yang kita kerjakan itu kita bisa, tidak. Karena hidup di sini berdampingan, kita satu desa, bahkan desa kecil yang bisa mayoritas penduduknya menggeluti usaha ini. Jadi kita memiliki masing-masing keahlian ataupun masing-masing menonjolkan potensi kita. Ada yang menjual bahan baku, ada yang menjual komponen, ada yang menjual permada dan sebagainya. Itu kita bisa saling merangkul dan bersinergi di sini. Seperti itu. Makanya kita mungkin ada dilihat di sepanjang Jalan Jagarego Celuk ini masih banyak toko kerajinan perak Celuk, ada silversmith. Nah, kenapa disebut silversmith adalah mereka yang bergelut sebagai pengrajin itu disebut silversmith. Kalau di seputaran Jalan Raya Celuk itu kebanyakan art shop. Jadi art shop jadi tempat menjajakan atau menawarkan hasil kerajinan dari silversmith, itu art shop. Kerajinan perak Celuk itu memiliki beberapa pakem atau style atau gaya tersendiri dibandingkan kerajinan-kerajinan yang ada di Bali. Inspirasi pengrajin itu diambil dari kutipan-kutipan atau benda-benda yang hidup di alam. Jadi ada motif limanpaya, ada motif bon jejawanan, dan ada motif buah gondol. Semua tersebut diambil dari beberapa unsur alam, tumbuhan atau tanaman yang ada di seputaran desa Celuk, menjadikan kerajinan perak Celuk tersebut berbeda dengan yang lainnya. Jadi ciri khas. Perak ini berkembang terus dia, desainnya pun terus berkembang ya. Mungkin sekarang kita bikin yang bagus, enggak seminggu 2 minggu tuh udah ada yang lebih bagus lagi. Itu makanya untuk kebanggaan satu produk untuk di Perak tuh kayaknya enggak. Tapi kalau untuk waktu dekat ini pernah dapat penghargaan kemarin waktu CJF-nya, dapat juara 1
untuk desain ciri khas Celuk gitu. Ada komponen-komponen yang memang ciri khas Celuk gitu, untuk yaitu peraknya itu ada kawat, jawan, ada buah gondonya, ada liman payonya, ada bun-bunnya, ada utilnya, dan masih banyak lagi itu yang ciri khas. Dalam proses pembelajaran saya di sini menekuni atau melanjutkan kerajinan yang sudah diwariskan ini adalah, jadi ide atau inspirasi kita dalam berkarya itu sangat tergantung dari sebuah kreativitas kita. Yang jelas konsep saya berkarya adalah bagaimana tetap menjaga sebuah tradisi dikemas dengan balutan kemasan yang modern. Jadi dalam kerajinan perak Celuk terdapat dua teknik yang dari awal. Yang pertama adalah teknik handmade. Jadi handmade adalah teknik konvensional, bisa dibilang konvensional karena semua pengerjaan dari awal sampai finishing itu menggunakan keahlian tangan tanpa bantuan mesin. Itu sangat konvensional. Jadi di bawah tahun 80-an semua kerajinan perak Celuk dibuat secara konvensional. Jadi menggunakan keahlian tangan dibantu dengan beberapa alat seadanya. Di Celuk juga sudah merambah teknologi seperti menggunakan mesin atau casting. Jadi dari awal, dari rancangan desain sudah bisa diperkirakan berat jadi, kemudian bentuk yang diinginkan karena sudah mulai menggunakan teknologi seperti 3D Master atau Master Handmade. Dari perkembangan teknologi 3D Master, kemudian 3D Printing, kemudian casting, itu sangat memungkinkan kita membuat sebuah bentuk realis sekali. Bagaimana kita terdahulu membuat sebuah bunga mungkin dalam bentuk yang sangat sederhana, tapi sekarang karena kemajuan teknologi ada 3D Master, 3D Printing, itu bisa realis sekali, real seperti bunga yang tumbuh di halaman rumah misalnya. Jadi kita bisa mewujudkan seperti itu dengan layer-layer kelopak yang banyak, kemudian dengan tekstur yang real atau menyerupai bentuk aslinya. Itu sangat mudah dan sangat memungkinkan dibuat karena perkembangan teknologi. Maka dari itu kita sebagai pengrajin tentunya ya harus untuk diperkembangkan karena kita dituntut untuk berinovasi di setiap desain yang kita ciptakan. Proses tahapan awal, bahan baku perak itu dilebur, kemudian ditempa, kemudian setelah ditempa dibentuk menjadi bentuk dasar. Apakah dia cincin? Kalau cincin dibentuk sesuai dengan ukuran lingkaran jari. Kemudian setelah bentuknya proporsional dan perfect, ditambahkan motif. Ditambahkan motif menggunakan kawat, jawan, dan plat. Ketiga kemudian tersebut disatukan menjadi sebuah satu kesatuan motif. Setelah motif buntu jadi, kemudian ditambahkan cangkok. Cangkok adalah komponen atau sebuah bentuk untuk penyangga atau pemegang dari permata. Kalau cincin tersebut diisi kombinasi material permata. Jadi setelah permata dipasang, kemudian kita lanjutkan tahapan finishing, yaitu proses finishing penghalusan yang menggunakan amplas. Kemudian baru terakhir menggunakan finishing menggunakan alat poles atau dinamo. Kalau mau barangnya itu atau produk itu masterpiece hanya ada satu khusus, tidak ada duanya, lebih baik menggunakan teknik handmade atau buatan tangan. Kalau dia dituntut dengan mass production atau produksi massal, jadi menggunakan teknik casting. Jadi dia cetaknya massal yang banyak seperti itu, untuk persingkat waktu dan efisiensi juga dari cost produksinya. Jadi tantangan kita dalam bisnis kerajinan perak yang pertama adalah bagaimana kita tetap harus mengikuti tren pasar
terutama di desain. Jadi kita dituntut terus berinovasi, mengembangkan, memunculkan atau menelurkan desain-desain baru, sehingga kerajinan perak celup tidak monoton itu saja. Nah, kebetulan pangsa pasar saya lebih mendominasi di nasional, yaitu lebih ke sana budaya wanita yang menggunakan busana adat, baik Bali, baik Jawa, tetap anggun dan elegan menggunakan perhiasan. Subeng dibuat dengan berbagai ukuran sesuai dengan pilihannya, membuat tusuk konde atau merancang tusuk konde dengan berbagai desain yang unik, perkembangan desain, kemudian membuat gelang, cincin dan sebagainya. Itu tetap kita harus melihat bagaimana tren saat ini. Pengrajin di Celuk itu kan sudah sedikit, jadi mungkin nanti untuk generasi kedepannya itu akan berkurang atau mungkin tidak ada mungkin nanti untuk pengrajin ini. Jadi itu menjadi kebanggaan saya bahwa saya mungkin nanti jadi orang yang di antara di Celuk ini mungkin salah satu yang akan menekuni perak sampai akhir gitu. Bukan apa-apa sih, cuman kayaknya karena di Celuk ini kan sudah peraknya sudah agak ini, pengrajinnya terutama sudah kurang gitu. Makanya saya ingin menekuni ini, dan sebenarnya sih inginnya untuk meneruskan gitu, untuk dari biar dapat ada generasi gitu. Pengen anak-anak biar belajar gimana caranya kita cari uang, gimana caranya kita berbisnis, apalagi memang ada modalnya udah ada, tinggal dikembangin aja kan ya. Jadi kita pindah ke depan baru 6 bulan kita pindah, baru ini tokonya baru renovasi, memang sudah sebelumnya cuma direnovasi aja sama kliennya gitu. Jadi panjang lah sebenarnya perjalanan dari ke toko kecil, terus kita ada reseller juga, kita ikut pameran, jadi reseller jadi Astokara sih sudah lumayan berjalan lancar ya. Sudah ada galerinya. Sebenarnya sih gini ya, kalau untuk di Celuk tuh karena kita sudah kerjaan kita sudah kompleks ya, ada yang ke pariwisata, ada yang ke pekerja yang non formal yang lainnya itu. Mungkin harapan saya tuh di Celuk tuh biar ada museumnya itu, museum peraknya itu, biar nanti anak cucu kita tuh biar dia tahu memang benar-benar bahwa di Celuk tuh memang pernah ada kerajinan perak. Karena kita sulit membendungnya untuk sekarang tuh, untuk anak-anak itu untuk bekerja perak tuh agak sulit karena dia sudah mungkin ke pariwisata, ke hotel atau kemana atau ke luar negeri atau gitu. Mungkin itu harapan saya tuh biar bisa terbentuk atau terbangun sebuah museum perak di Celuk gitu. Jadi harapan besar saya selaku pengrajin atau penerus, bahkan saya sering mengatakan darah kita di Celuk adalah darah perak. Jadi mau tidak mau kita hidup dari perak, jati diri kita dari perak, kemudian kita besar dari perak, mau tidak mau kita harus bersama-sama berkewajiban untuk mengajarkan dan melestarikan seni kerajinan perak tersebut. Jadi jangan berkecil hati, karena terdahulu mungkin tetua kita semua pelaku pengrajin, jadi mereka semua bekerja. Tapi kalau sekarang tidak perlu kita sebagai tukang ataupun pengrajin sendiri, kita sebagai konseptor, kita sebagai desainer, marilah anak-anak muda Celuk tetap menggeluti, karena inilah merupakan jati diri kita. Di darah kita sudah mengalir dari darah perak. Jadi masa kejayaan, masa keemasan, jangan kita silau terhadap apa yang sudah diraih. Jadi kita tetap harus berinovasi, mengembangkan diri, dan kita bersatu, bersinergi, tetap mengajarkan seni kerajinan perak yang sudah berkembang di Celuk. Seperti itu.
sih.